Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Okay, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Okay, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silahkan berdoa bersama. Start mulai. Oke, finish ya. Today we are going to learn lesson 2. Kita akan mempelajari bab 2 ya. Temanya that is ondel-ondel ya. Kemudian what will you learn in this chapter? Apa yang akan kalian pelajari pada bab ini? Ya, you will learn instruction and daily activities ya. Jadi kalian akan mempelajari instruksi di sini khususnya pada prosedur nanti ya, dan juga daily activities atau kegiatan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Let's go to the next slide. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu procedure text ya, di mana procedure text ini adalah termasuk dari tadi yang bagian pertama yaitu instruction ya, karena nanti di dalam procedure text ini berisi instruksi-instruksi ya. Nah, sekarang bisa jelaskan apa sih procedure text, Miss? Ya, procedure text itu adalah text ya that explain or help us how to make, how to do, or how to use something. Ya, jadi procedure text itu adalah teks yang menjelaskan ya bagaimana cara membuat sesuatu, atau bagaimana cara melakukan sesuatu, atau bagaimana cara menggunakan sesuatu. Yaitu procedure text. Jadi nanti procedure text itu isinya adalah langkah-langkah membuat sesuatu, atau langkah-langkah melakukan sesuatu, atau juga langkah-langkah menggunakan sesuatu. Itu procedure text ya. Nah, procedure text ini mempunyai tujuan. Kenapa harus ada procedure text? Ya, karena dia punya tujuan. Yang pertama di sini, the purpose of procedure text is tell or show how to make something. Ya, jadi tujuan pertama dari procedure text itu adalah memberitahu atau memperlihatkan bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, sesuatunya di sini beragam ya, bisa cara membuat makanan, bisa cara membuat minuman, atau bisa cara membuat suatu kerajinan, seperti itu bisa ya. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah tell or show how to use atau how to operate something. Ya, jadi tujuan yang kedua dari procedure text itu bisa juga memberitahukan kita atau memperlihatkan kita bagaimana cara menggunakan ya atau mengoperasikan sesuatu. Contoh sesuatunya apa di sini? Bisa misalkan cara menggunakan mesin cuci, bagaimana cara membersihkan rice cooker, atau bagaimana cara mengoperasikan komputer, seperti itu. Jadi somethingnya di sini tergantung nanti teksnya apa ya, disuguhkannya kalian apa nanti. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Next. Oke, selain tadi ada tujuan dari procedure text, nah tidak kalah pentingnya di sini adalah bagian-bagian dari procedure textnya atau part of procedure text. Nah, di sini ada 3 bagian dari procedure text. Ya, yang pertama ada goal atau title, kemudian ada material atau ingredients, kemudian ada step atau method ya. Nah, Miss bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada goal atau title. Maksudnya di situ adalah judul dari teks tersebut ya. Jadi apa yang akan kalian buat, atau apa yang akan kalian gunakan, atau apa yang akan kalian operasikan, kasih tahu di situ. Ya, itulah yang disebut dengan goal atau title-nya atau judulnya ya. Kemudian yang kedua itu ada materials atau ingredients ya. Jadi di sini yang kedua setelah jadi tadi ada judul ya, ada bahan-bahannya. Ya, jadi nanti bahan-bahannya apa? Ya, contoh misalkan kalian akan membuat jus mangga, judulnya how to make mango juice. Nah, nanti materialsnya atau ingredientsnya, bahan-bahannya apa aja? Ya, ada mangga, mango, ada kemudian sugar kayak gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada step atau methods. Nah, disinilah langkah-langkah atau cara pembuatannya. Ya, dimana di sini nanti berisi langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Nah, makanya tadi kenapa kita belajarnya instruction disuguhkannya procedure text ya, karena di dalam procedure text itu nanti berisi langkah-langkah
ya, atau instruksi-instruksi. Oke, paham ya nak? Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Next. Oke, the example of procedure text. Nah, di sini Miss berikan contoh dari procedure text ya. Nah, sekarang Miss jelaskan dulu bagian-bagiannya. Oke, yang tadi ada 3 bagian dari procedure text kan. Oke. Nah, di sini ada how to make ondel-ondel. Itulah yang disebut goal atau title-nya. Jadi judulnya. Jadi di sini memberitahukan bagaimana cara membuat ondel-ondel. Oke, itu masuk part pertama atau bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua, di sini ada tools and materials ya. Ada alat-alat dan juga bahan-bahannya. Oke, kemudian yang ketiga ada steps ya. Jadi boleh pakai step kalian atau boleh juga pakai methods ya. Di sini Miss kasih contoh yang pakai steps ya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah tuh ke bawah. Ya, karena memang step itu isinya langkah-langkah cara membuatnya bagaimana. Ya, pas ya di sini ya ada 3 bagian. Ada goalnya yaitu how to make ondel-ondel. Kemudian ada tool and materialsnya. Kemudian yang ketiga ada steps. Ya, oke kita bahas dari yang pertama ya yaitu how to make ondel-ondel. Ya udah jelas yaitu cara membuat ondel-ondel. Kemudian tools and materialsnya, jadi bahan-bahan dan alatnya kalian tuliskan di situ. Ada shuttlecock ya, ada cock tahu ya yang buat main apa namanya? Bulu tangkis ya. Kemudian di situ ada clothes ya, bahan atau kain. Kemudian ada needle, ada jarum ya, woolen yarn ya, benang ya. Kemudian ada scissors, ada gunting. Kemudian ada glue, lem, ada marker, ada spidol ya. Itu bahan dan alat-alatnya. Nah, stepsnya atau langkah-langkahnya bagaimana? Nah, di situ ada beberapa langkah tuh. Mulai dari yang pertama, apa sih yang pertama harus dilakukan? Ya, step pertama di situ adalah with a pen draw a pattern for an ondel-ondel. Jadi dengan pulpen kalian menggambar polanya, pola dari ondel-ondel ya. Kemudian yang kedua, cut the clothes with scissors ya. Potong kain tersebut dengan gunting. Oke. Itu langkah kedua. Yang ketiga, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu langkah pertama bisa first, nanti langkah kedua bisa second, langkah ketiga bisa third seperti itu. Oke. Langkah ketiga, wrap the shuttlecock with the clothes. Jadi bungkus cock tadi dengan kainnya. Kemudian number fourth atau yang keempat, put the needle on the top of the head like coconut flowers. Kemudian pasang jarum-jarum tadi di atas ya, di bagian atas koknya ya, di kepala gitu ya, seperti bunga kelapa ya, tahu ya. Oke, kemudian next draw the face with a marker. Kemudian kalian gambar wajahnya dengan spidol tadi ya. Oke, next ya, selanjutnya put on eyes on her face. Kemudian setelah kalian gambar mukanya, gambar juga mata, ya kan? Nah, the last yang terakhir, use woolen yarn as hair for the ondel-ondel. Kemudian gunakan benang tadi ya sebagai rambutnya, sebagai rambut ondel-ondelnya. Kayak gitu. Itulah langkah-langkah ya atau instruksi yang diberikan untuk bisa membuat ondel-ondel. Oke, paham ya anak-anak? Di situ sudah Miss berikan contoh bagaimana cara membuat ondel-ondel. Kalian bisa cari contoh yang lain, misalkan cara membuat kotak pensil boleh, atau cara membuat makanan minuman bisa ya, karena memang prosedur teks itu bisa memberitahukan kita bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakan sesuatu, ataupun juga bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Oke? Paham ya? Oke, next. Kita masuk pada pembahasan kedua yaitu daily activities ya, kegiatan sehari-hari. Nah, di sini sudah Miss berikan beberapa contoh kegiatan sehari-hari ya. Nah, kalian listen and repeat. Jadi kalian dengarkan dan ulangi setelah Miss, oke? Ya, pertama ya number one di situ ada bangun tidur yaitu wake up. Kemudian membereskan kamar tidur yaitu tidy up the bedroom. Ya, 3 ada mandi, take a bath.
kemudian ada sarapan, breakfast, mengepel itu mopping, ya, menonton TV yaitu watching TV atau watching television, ya. Kemudian ada menari, dancing, kemudian ada bermain gitar, playing guitar, ya. Kemudian belajar itu study, and the last dan yang terakhir tidur yaitu sleep. Ya, gampang ya. Jadi beberapa aktivitas tersebut adalah merupakan daily activities atau kegiatan sehari-hari ya. Ada, kita ulangi, wake up, bangun tidur, tidy up the bedroom, membereskan kamar tidur, take a bath, itu mandi, kemudian breakfast, sarapan, mopping, mengepel, watching television, nonton TV, dancing, menari, playing guitar, bermain gitar, study, belajar, and sleep, tidur, ya. Itulah beberapa daily activities. Mungkin bisa kalian hafal ya anak-anak ya, supaya lebih banyak kosakata dalam bahasa Inggris yang kalian ketahui. Oke, next. Oke, setelah tadi Miss jelaskan mengenai daily activities ya, mengenai kegiatan sehari-hari, Miss juga sudah memberikan contohnya ya. Nah, sekarang kalian ada latihan soal ya, yaitu perintahnya adalah complete the sentences with the words given in the box ya. Jadi kalian di sini diminta untuk melengkapi kalimat di bawah ini dengan kata yang ada di dalam kotak. Ya, jadi kalian baca teksnya nih yang dalam bentuk paragraf ini, kalian baca, kemudian kalian isi titik-titik yang kosong di situ ya, ada 10 yang kosong, kalian isi dengan kata yang ada di dalam kotak tersebut. Oke, caranya kalian mungkin kalau nggak tahu, cari dulu nih artinya apa ya, baru bisa kalian tentukan ini jawabannya yang nomor berapa, nomor 1, 2, 3 atau 10. Oke, jawab ya anak-anak dengan teliti, dengan baik. Oke, do the best. Miss tunggu jawaban kalian. Oke, do the best and good luck. Oke, I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pelajaran kita hari ini ya, yaitu tadi tentang instruksi, di mana kita membahasnya tentang prosedur teks. Kemudian yang kedua tadi ada daily activities ya, kegiatan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan Miss tadi bisa kalian pahami ya, sehingga kalian bisa mengambil manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Kita akan berjumpa lagi di pembahasan materi berikutnya ya. Thank you so much for your attention. We'll see you in the next meeting. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.